Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan. Sedangkan kemalasan ini adalah awan gelap yang menghalangi sinar itu. Jadi kok kita malas itu berarti telah menjadikan kegelapan dalam diri kita. Niki yang harus kita perhatikan, ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Maka siapa yang terus menuntut ilmu berarti dia membangun dirinya dengan cahaya dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat jamaah subuh dan dilanjut dengan majelis ilmu. Dan ini konsekuensi orang beriman. Jadi orang beriman itu apa Bapak Ibu cirinya orang beriman? Adik-adik, apa cirinya? Memenuhi perintah Allah. Di samping itu ketika mendengar apa? Seruan Allah, cepat berangkat gitu. Ada adzan mendengar toh. Jadi ciri orang beriman tuh kalau mendengar seruan Allah maka bergetarlah hatinya. Jadi ketika panjenengan diseru adzan kok bergetar, kemudian berangkat, itu berarti ciri orang beriman. Tapi kalau tidak berangkat berarti hanya mendengar tok. Mendengar tok itu berarti sami'na, kami dengar. Tapi kalau tidak datang berarti tidak atokna, ya kan? Tidak atokna, jadi sami'na tapi tidak atokna. Yang betul itu sami'na wa atokna. Jadi kami dengar, kami melaksanakan, kami taat. Syukur sebelum mendengar sudah. Syukur sebelum mendengar adzan sudah berada di masjid. Subhanallah. Apalagi bagi yang laki-laki jadi muadzin. Jadi muadzin. Karena muadzin itu nanti di yaumul qiyamah dalam sebuah hadis akan dipanjangkan lehernya. Sudah pernah membaca hadis itu? Akan dipanjangkan lehernya. Maksudnya apa? Ada yang tahu?
Kenapa muadzin itu kok dipanjangkan lehernya di yaumul qiyamah? Cepet terus warga. Cepet tahu surga. Ternyata ini penjelasan ulama. Jadi kebiasaan pemimpin orang Arab itu orang yang panjang lehernya, gitu Pak Bukhari. Jadi nanti insya Allah muadzin ini akan menjadi pemimpin di yaumul qiyamah. Ini penjelasan ulama seperti itu. Makanya jadi muadzin itu luar biasa. Dengan mubaliknya insya Allah banyak muadzinnya, ya. Banyak muadzinnya. Apalagi mubalik merangkap muadzin. Jadi imam sekalian ya. Subhanallah. Dan termasuk kalau yang mendengarkan adzan, apa fadilahnya? Ketika panjenengan mendengarkan adzan, kemudian menjawab adzan itu sampai selesai, itu fadilahnya menjawab sampai selesai, ya, sesuai dengan kaidah jawaban adzan itu, maka panjenengan akan diampuni dosanya oleh Allah sampai selesainya adzan, diampuni dosanya, luar biasa. Itulah manfaatnya kita datang lebih dulu dan menjadi muadzin di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adikku dari LKSA Ar-Rahmah yang luar biasa. Jadi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kapan? 1 Ramadan. Sekitar sedunia serempak diawali 1 Ramadan, serempak di dunia, dan diakhiri sampai selesainya puasa Ramadan. Jadi diakhiri sampai selesainya puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku, ada amalan-amalan yang luar biasa yang harus kita siapkan. Ini terkait dengan eksistensi kita sebagai hamba Allah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang terkait dengan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai hamba Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Apa kira-kira? Menuntut ilmu atau tolabul ilmi. Di mana? Di mana? Di mana saja. Bisa di masjid, bisa di musola, bisa di gardu, bisa? Bisa, di gardu pun bisa. Kalau memang ada yang mengajarkan tempatnya di gardu. Baca buku sendiri juga boleh, dengarkan video juga boleh. Tapi yang afdal menuntut ilmu itu offline. Apa offline? Langsung, gitu. Langsung di depan guru. Nah, di depan guru, kiai, mubalik. Nah, itulah yang paling afdal. Meskipun mendengarkan video juga boleh, ya, atau yang lain. Nah, jangan sampai kita akan menjadi orang yang menyesal. Kira-kira menurut panjenengan apa orang yang menyesal itu? Atau siapa orang yang menyesal itu? Adik-adik ada yang tahu siapa orang yang menyesal itu? Kira-kira? Salah nggak apa-apa, nanti tetap saya salahkan. Kenapa? Siapa orang yang menyesal itu? Pernah dengar? Kenapa Ustadz Farid? Orang yang menyesal itu siapa? Orang kalau ikut apa-apa di rumah aja. Orang yang menyesal itu adalah orang yang pada hari kiamat, ya,
atau orang yang di dunia dia itu mendapat kesempatan yang luar biasa, tetapi tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Jadi di dunia dikasih kesempatan, ada waktu, ada peluang, ada apa? Sarana, tetapi tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Mas Tar, biar aja ini Bapak sambil minum ya Pak. Oke. Sebagaimana hadis Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadun nasi hasrata yaumul qiyamah rajulun amkanahul ilmi fid dunya walam yatlubhu, yaitu orang yang menyesal pada hari kiamat adalah orang yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia tetapi dia tidak melakukannya. Nah ini Bapak Ibu, jadi orang yang menyesal di hari kiamat itu bukan siapa-siapa, tapi orang yang ketika dikasih oleh Allah dia kesempatan untuk menuntut ilmu, ada waktu, ada sarana, ya, adik-adik mau sekolah sampai S3 bisa di panti asuhan ini, di LKS ini, ya. Sing penting penjenengan mau dan punya duit gitu ya, bisa itu sampai S1, S2, S3 bisa. Jadi beasiswa banyak sekarang ini Pak, jadi beasiswa banyak. Nah, ada yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan. Sedangkan kemalasan ini adalah awan gelap yang menghalangi sinar itu. Jadi kok kita malas itu berarti telah menjadikan kegelapan dalam diri kita. Niki yang harus kita perhatikan, ya. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Maka siapa yang terus menuntut ilmu berarti dia membangun dirinya dengan cahaya dalam dirinya untuk menerangi kehidupannya. Sementara orang yang malas, orang yang malas disediakan majelis ilmu gak pernah berangkat, padahal sehat, seger waras, seger waras, kuat, masih muda, tapi gak mau berangkat. Inilah yang dimaksud dengan malas, kemalasan. Nah oleh karena itu, mumpung kita ini sebagaimana hadis Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sababaka qabla haramika, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Gunakan masa mudamu mumpung masih muda, adik-adik. Itu masuk bapak-bapak ini kelihatannya masih muda ini, bapak-bapak ini kelihatan kalau masih muda, ya. Mumpung masih muda, gunakan sebelum datang masa tua. Ada yang mengatakan haramika itu masa ketika apa? Tua, dia sudah tidak mampu melakukan banyak hal. Tapi ketika masih muda ini kan masih lincah, masih gesit, masih bisa menangkap sesuatu dengan jelas, cepat. Ini adik-adik, ya, adik-adik yang LKSA ini mumpung masih muda. Wasihataka qabla sakomika, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi mumpung kita dikasih sehat oleh Allah, gunakan semaksimal mungkin. Sebab kalau sudah sakit,
lemah, nggih. Sudah lemah, sakit, ini kekuatan sudah beda. Kekuatan sudah beda. Kalau sudah jatuh sakit itu tubuh kita itu sudah tidak sekuat. Makanya mumpung masih muda, kita tumbuhkan semangat muda. Jangan sampai anak muda semangatnya tua. Halo, jangan sampai anak muda semangatnya tua, okay. Tapi lah, jadilah anak muda yang semangat muda. Dan hebat juga kalau orang tua tapi semangatnya, halo, orang tua tapi semangatnya muda. Ini hebat ini. Jadi anak muda semangatnya tetap muda, orang tua pun semangatnya muda. Jangan sampai anak muda semangatnya semangat tua. Ini malas. Dan orang malas itu akan mengalami kerugian, gitu. Akan mengalami kerugian yang luar biasa. Makanya belajar ini akan mengusir kemalasan. Jadi dengan belajar, menuntut ilmu akan mengusir kemalasan. Sama nggak kira-kira orang berilmu dengan tidak berilmu? Halo, sama nggak? Apa bedanya? Orang ilmu dengan tidak berilmu bedanya apa? Tahu dan tidak. Orang berilmu dengan tidak berilmu bedanya, kalau orang berilmu itu berarti dia punya ilmu, orang tidak berilmu berarti dia tidak punya ilmu. Baina sama wa sumur, bedanya itu antara langit dan sumur, ya adik-adik. Baina sama wa sumur. Bapak-bapak yang jadi pimpinan LKSA, bapak-bapak yang jadi takmir masjid di sini, kenapa beliau kok diangkat menjadi takmir? Kenapa beliau diangkat menjadi pimpinan LKSA? Itu karena ilmu, karena ilmunya. Jadi nggak mungkin persyarikatan atau sebuah organisasi menunjuk seseorang untuk menjadi sebuah pimpinan lembaga kalau nggak punya ilmu. Nah ini yang pentingnya ilmu, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi mumpung masih muda, silahkan dimaksimalkan sekolah, ya, setinggi tingginya, menuntut ilmu setinggi tingginya. Dan orang-orang yang beriman serta berilmu di antara kamu ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang memiliki iman, ilmu atau ilmu dan orang yang beriman ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sudah jelas sekali, Pak. Jadi yang diangkat derajatnya oleh Allah itu orang-orang yang beriman dan berilmu dan beriman.